saya nggak bicara untuk konteks anak-anak aja ya, dengan dewasa. Jadi memang kasusnya masih ada terus sepanjang tahun. Apakah dia musim kemarau atau musim penghujan, sebetulnya kasusnya masih ada. Kalau dekat pancaroba begini biasanya ada peningkatan kasus. Hanya kita memang sampai dengan 6 bulan terakhir kita belum ada satu kasus kematian. Tetapi yang dirawat di ICU, karena saya bekerjanya di Rumah Sakit Saiful Anwar, kira-kira kita masih merawat 2-4 pasien yang dirawat di ICU. Dan semuanya masih selamat, alhamdulillah masih selamat. Jadi kenapa kok demikian? Karena pasien-pasien ini sudah datang lebih awal dulu ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kemudian rumah sakit terdekat dia sudah memberikan pertolongan yang memang harusnya dikerjakan, sehingga rujukan ke tempat kami juga sudah tidak terlambat. Yang berbahaya adalah pasien yang tidak pernah dibawa kemana-mana, lalu dia langsung ke Saiful Anwar, tapi dalam kondisi yang sudah parah. Biasanya sudah dingin di rumah lebih dari 1 hari seperti itu. Kemudian anaknya juga mulai nggak sadar atau dia sudah mulai berdarah banyak. Nah itu biasanya memang sudah agak terlambat. Tapi sejauh ini kita masih bisa menghindarkan angka kematian. Kita tekan seminimal mungkin, kecuali kalau pasien datang sudah kondisinya terlalu parah. Jadi sudah terminal itu kita memang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi so far dia masih bertahan. Hanya makin parah pasien itu datang, maka komplikasinya akan makin berat. Sehingga lama rawat inapnya di rumah sakit juga akan lebih panjang. Karena pemulihannya dia juga lebih panjang, stabilisasinya juga lebih panjang. Sehingga DP yang seharusnya sakit hanya 7-10 hari maksimal bisa berkepanjangan sampai 2 minggu bahkan 3 minggu untuk pemulihannya. Kalau untuk kondisi di Kota Malang kan ini sepertinya cukup tinggi Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur cukup tinggi. Cuman masalahnya Jawa Timur ini sekarang yang jadi outbreak itu masih belum DB. DB itu masih nanti, mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan yang akan naik. Yang sekarang lagi naik ini kan wabahnya influenza ya, yang pneumonia itu ya. Jadi pneumonia nggak ada yang misterius, sebenarnya ada. Hanya kalau kita memang harus waspada, jangan karena kita concern ke pneumonia yang ini jadi terlewat. Gitu. Karena gejalanya saluran nafasnya kadang-kadang yang DB bisa sesak kalau dia fasenya lanjut. Tapi kalau pneumonia dia sesak sejak awal. Jadi pada saat demam pasiennya sesak itu pneumonia. Tapi kalau pada DB pada saat panasnya turun pasiennya mulai sesak karena cairan yang ada di paru sebelah. Jadi seberapa penting Dok vaksin terkait DB ini? Jadi vaksin ini sebenarnya salah satu upaya bagi manusia untuk bertahan hidup ya, sama seperti kita melakukan vaksin yang lain. Jadi kalau kita bicara segitiga epidemiologi itu ada, jadi suatu penyakit komunitas itu ada lingkungan, ada inang atau pejamu atau orangnya, dan satunya lagi ada kuman atau virus penyebab penyakit. Nah kita mau menggoyang 3 ini, gimana caranya supaya tidak mulek gitu ya. Lingkungan dengan kita lakukan 3M, ada fogging, ada PSN yang pemberantasan nyamuk seperti mengubur, menguras, menutup kayak itu. Kemudian pasang net, pasang repellent apa macam-macam itu. Jadi pakai raket nyamuk apalah, baygon apalah seperti itu. Tapi yang satunya lagi kita berusaha mengutak-utak si virusnya. Nah, salah satu upaya untuk mengutak si virus ini agak sulit karena kita tidak bisa menjangkau virusnya langsung, mau diapain nggak bisa, belum bisa sampai dengan sekarang. Artinya antivirusnya belum ada, sehingga si virus ini tetap kita biarkan ya sudahlah ada di situ gitu ya. Kemudian kita ada upaya lagi untuk mengendalikan vektor atau si nyamuknya itu dengan teknologi baru yang Wolbachia itu loh, yang kemarin sempat kontroversi. Itu adalah salah satu upaya untuk mengubah si virus ini supaya dia jumlahnya tidak terlalu banyak dalam si nyamuknya. Dan si nyamuknya dibuat mandul sehingga jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Nah, kemudian satunya lagi adalah upaya untuk memperkuat si manusianya supaya dia kalau terkena virus itu jangan sampai sakit berat, jangan sampai terjadi kematian. Nah, vaksinasi adalah salah satu upaya untuk memperkuat si inang ini tadi. Karena si inang atau si manusia ini kan nggak mungkin dia pakai repellent terus ya sampai sak badan ya. Saya bilang kalau cuma 1-2 hari sih masih tahan, kalau sudah 1-2 bulan kayak gitu terus ya lama-lama dedel semua kulitnya. Nah, itu, jadi vaksinasi ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat si inang. Dan tidak bisa kita bilang kita pilih aja salah satu yang lainnya nggak bisa karena segitiga epidemiologi ini gini terus. Jadi penyakit yang lain sebenarnya juga sama konsepnya seperti itu. Butuh berapa kali Dok untuk vaksin ini? Sampai dengan penelitian terbaru sekarang 2 kali. Jadi
yang merek ini ya. Saya tidak tahu nanti ke depan apakah ada brand yang lain, karena seperti COVID kan juga begitu ya. Kita pertama kali punya Sinovac, punya ini, nah sekarang kita berkembang lagi. DB juga begitu, jadi sudah pernah beredar 2 vaksin DB. Yang pertama dulu pernah edar, sekarang sudah ditarik dari peredaran. Karena kenapa aku ditarik peredaran? Bukan masalah keamanan sebetulnya, tapi karena masalah satu cost harganya. Ya, yang kedua juga peminatnya waktu itu dia launchingnya waktu habis COVID, jadi waktu tengah-tengah COVID, jadi momentumnya ya. Iya, momentumnya, sehingga company-nya mungkin tidak mampu bertahan. Yang kedua nih, yang teknologi 3 ini lebih praktis karena jarak vaksinnya cuma 3 bulan. Kalau yang dulu jaraknya 1 tahun, orang sering sudah lupa gitu. Atau keengganan, saya sudah vaksin yang pertama, habis itu saya kok kena DB lagi, ngapain saya vaksin lagi? Nah, ada kayak gitu. Jadi ini jaraknya 3 bulan, lebih dekat. Kemudian diharapkan juga dia lebih aman. Kemudian untuk ke depannya kemampuan untuk melindunginya bisa sampai berapa lama. Sekarang sampai dengan tahun ke-6 memang mereka declare dari penelitian bahwa belum ada kejadian kematian yang berakibat langsung karena DB setelah dia divaksin. Harganya berapa, Dok? Itu enggak 800 atau berapa gitu ya? Iya. Sekitar Dok, untuk menyadarkan bahwa DB ini penting gitu ya, penting untuk dipahami. Sebenarnya tingkat kematian di Kota Malang akibat DB itu sampai berapa persen itu? Atau berapa orang itu? Di Malang saya belum punya catatan pasti, tapi di seluruh Indonesia kita dapat catatannya masih ratusan jumlahnya. Kayak gunung es gini. Jadi yang tidak bergejala itu paling banyak, gejalanya ringan lebih sedikit lagi, gejala berat sampai dengan yang kematian atau fatal. Jadi yang fatal itu jumlahnya kecil, ringan cuma sedikit. Jadi kalau di sini sedikit, yang di atas tentunya sedikit. Nah, itu pernah kejadian pada sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah. Pernah dia turun sekali, kemudian pada 1-2 tahun berikutnya dia langsung naik. Melonjak. Ya. Atau antar daerah tidak sama. Jadi kalau kita bilang Kalimantan DB-nya pasti lebih sedikit daripada Jawa. Jadi kita Jawa, Bali, Sumatera, NTT itu banyak. Labuan Bajo yang meninggal banyak. Kita nggak bisa bilang, oh kalau Malang ini kan orang itu traveling ya. Iya. Kita nggak bisa ini. Kenanya ada di Malang itu bisa. Kenanya di Flores sana di NTT. Pengaruh tingkat kepadatan. Bu Dokter, ini kan Iya. musim pancaroba ini seperti apa sih Bu kalau dari lihat? Pancaroba itu sebetulnya kalau dia hujan terus atau dia panas terus sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau ada hujan, ada itu membuat nyamuk itu masih mampu bertelur di tempat genangan air, di mana genangan air ini nggak diapa-apain dalam waktu 1 mingguan, sehingga memberi kesempatan untuk telurnya menetas jadi larvanya jadi nyamuk. Tapi kalau hujan terus itu ini kan hilang terus ini. Cuman pasti ada tempat-tempat yang tergenang gitu. Ya tergenang itu. Dan bukan genangan yang kotor tapi genangan yang bersih. Jadi yang bahaya itu das sebetulnya. Hingga dari awal ringan sampai mulai berat, sampai tahap mana dia sudah harus segera dibawa ke dokter. Itu kalau yang pertama adalah pasien-pasien yang tidak punya komorbid. Jadi semua penyakit infeksi pasien dengan komorbid itu pasti akan berisiko lebih berat. Jadi pasien dengan komorbid itu dalam step DB apapun itu dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi. Jadi kalau yang tidak, misalnya kita punya gejala khas kalau DB itu demamnya tinggi, mendadak tinggi. Jadi orangnya pasti ingat, saya pagi masih tidak apa-apa dok, masih sehat. Siang pulang itu langsung panas tinggi, kepala saya sakit, nyeri otot kayak digebui Jepang malah. Besok gak ono sing digebui Jepang lek kene urip lho, mati kabeh kan. Terus mual biasanya gitu, atau nyeri perutnya enggak enak kayak gitu-gitu. Itu biasanya gejala, tapi harus ada demam tingginya. Biasanya hari pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Terus apa yang kita lakukan? Kita kasih cairan sebanyak-banyaknya bisa, yang dia mampu. Cuman kalau masih mual atau muntah terus ya mau nggak mau sih rawat di rumah sakit dong, kalau nggak dia nanti dehidrasi. Lalu yang fase kritisnya tuh hari ke-4, 5, 6. Jadi pada saat demam turun, pasiennya nggak tambah baik, tapi tambah lemes atau tambah gelisah atau keringat dingin atau mual muntah berlebihan, nyeri perut yang berlebihan atau ada sesak, ada penurunan kesadaran, itu fase kritisnya. Setelah itu nanti hari ke-6, 7, 8 biasanya pasiennya sudah, insya Allah sudah fase recovery. Jadi sakit, drop, baiknya itu juga akan spektakuler. Rata-rata pasien saya kayak gitu, yang bisa diamati itu anak-anak itu paling gampang karena keluhannya nggak terlalu banyak. Yeah. Jadi nggak tahu kenapa kok begitu. Jadi kalau anak itu misalnya sakit ya, nanti dia dekat hari
keempat dia drop sekali, HB-nya naik, darahnya kental sekali, ini anaknya keluar digerbek gitu ya. Saya bisa tanya, pagi dicek darah bagaimana, sore cek darahnya kayak apa. Observasinya tidak boleh lepas. Jadi tiap jam, tiap setengah jam kalau perlu tidak stabil dia harus dipantau. Besoknya, begitu dilihat lagi pasiennya, dan besoknya tensinya sudah lebih stabil, lebih baik. Biasanya spektakuler. Langsung anak tuh minta makan, minta minum, minta ini. Padahal kemarin belas nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau sudah kayak gitu biasanya kita sudah oke lah ini. Sudah. Berarti hari keberapa, Dok? Kalau masih belum membaik, maksudnya belum membaik mulai dari awal tadi sudah ada Hari gejala-gejala? ke-6 tuh harusnya sudah membaik. Yang biasanya mulai drop tuh hari ketiga, 4, 4, 5. 4, 5 tuh yang paling krusial. Yang siklus pelana tadi ya? Dok? Ya, siklus pelana.